setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Aku selalu nonton YouTube-nya Miss non-stop. Non-stop jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin kalau sudah viral kalian minta take down. Kenapa nih? Ini loh Miss, jadi tante aku tuh kayak kecanduan pinjam uang online gitu loh. Oke, terus? Iya, tapi kan dia pinjamnya itu bukan ke satu bank gitu, ke beberapa. Nah akhirnya dia nggak bisa bayar ya sampai yang di rumah habis gitu loh. Oh, lah dia buat apa uangnya kan buat keluarga? Iya dia katanya gini loh Miss, keluarga itu nggak ada yang tahu. Katanya sih kata dia sih bilang ketipu sama temennya gitu. Tapi kok ketipu sampai ratusan dolar gitu loh Miss, kan aneh. Oke, terus ketipunya gimana maksudnya? Katanya pinjam temennya atas nama dia gitu. Terus? Dia dikasih berapa persen gitu loh. Terus? Tapi udah itu katanya sekali 2 kali bayar bagus. Tapi udah itu katanya si temennya itu nggak bayar, dia yang dikejar-kejar gitu loh. Terus? Iya, nah udah itu kan dia juga pinjam gitu loh atas nama dia sendiri ke yang lain, ke bank yang lain. Waduh, terus? Iya, nah akhirnya kan sedangkan gaji dia tuh kan nggak seberapa loh Miss, gitu loh. Maaf ini suara aku soalnya lagi flu, jadi agak ini. Nggak apa-apa. Terus? Iya kan, jadinya dia tuh selalu minta tolong aku gitu ya. Aku pikir kan utangnya itu nggak sebanyak itu ya Miss ya. Aku bantuin gitu sedikit demi sedikit gitu. Tapi kan kalau keterusan mah kita juga ya butuh untuk di rumah gitu loh. Betul. Terus? Iya. Nah uang aku aja yang udah transfer ke dia itu lebih dari 40.000 Miss. Tapi dia tuh nggak. Iya, aku selalu bantuin dia. Terus kata dia kan masih kurang neng, bantuin tante. Kalau enggak tante mau bunuh diri aja, gitu kan. Terus dari rumah juga kan dia selalu minta gitu kan. Orang tua kita tuh bukan orang tua kaya gitu ya. Namanya juga orang petani gitu ya Miss ya. Kan kasihan orang tuanya kan. Aku juga tante juga bukan tante aku banget gitu, tante jauh gitu loh Miss. Terus bagaimana reaksi keluarga? Reaksi keluarga bagaimana? Ya kan kata keluarganya gini, Neng gimana sih sebenarnya tante kamu itu di situ gimana? Kan aku nggak pernah libur ya Miss di sini gitu. Aku bela-belain. Yang penting aku dapat tambahan nggak libur gitu. Alhamdulillah majikan juga baik gitu. Nah dia sering banget diinterminit gitu loh di majikannya aja. Aku selalu ngingetin sama dia, cobalah nggak kalau bisa jangan libur, bisa tambahin untuk uang apa gitu. Sebenarnya itu pinjaman itu buat apa dikasih ke rumah enggak. Itu suaminya aja sampai ngeluh Miss, katanya dia nggak pernah loh ngirim uang ke rumah gitu loh. Nah itu aku seudahnya diselidiki kan dia tuh menjual nama aku juga ya di Epi. Itu temen-temennya itu nagih ke aku Miss. Katanya kamu tahu nggak itu tante kamu hutang sama aku katanya gitu 7.500, katanya uangnya ada di kamu gitu. Aku bilang hah, aku kapan bahkan uang aku aja sama dia gitu loh. Oke, terus Iya kan, jadi karena dia nggak bisa bayar, mungkin dia bikin alasan kalau uangnya dia diponakannya gitu loh, Miss. Ayo, terus kamu yang malu dong? Ya iya kan, itu bukan 1-2 orang gitu loh si cece-cecenya itu pada nagih ke aku. Aku bilang, Mbak demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak pernah yang namanya pakai uang tante aku, yang ada uang aku yang sama dia. Aku bilang gitu kan, sama dia. Terus katanya, tapi ini itu dia bilang gitu kok. Aku bilang ya terserah mau percaya dia atau sama aku. Akhirnya kan namanya masalah uang ya Miss, yang ujung-ujungnya tuh selalu jadi pertengkaran gitu loh. Aku ingetin, terus kan aku selidiki lagi. Nah
dia itu ternyata pinjam uang itu ketipu sama cowok, Miss. Oh yo, Gitu loh. terus? Ya katanya sih ada bule gitu, dia kenalan sama bule, mungkin scammer atau apa gitu ya nggak tahu. Katanya si bule itu mau kirim barang, suruh bayar itu barang-barangnya gitu. Bodohnya dia, udah sekali barangnya katanya dibayar tuh 30.000 lebih. Tapi barangnya nggak datang, terus si bulenya itu malahan minta lagi, ini yang kedua kalinya pasti datang. Soalnya katanya barangnya udah di Hong Kong gitu loh, Miss. Dia itu malah kirim lagi ke cowok itu gitu loh. Berarti dia kena scammer. Tapi alasan ke saya itu katanya ditipu sama temennya gitu. Nah mungkin dia untuk menutupi ke bank itu dia pinjam lagi ke bank yang lain gitu. Tapi gaji dia enggak mencukupi gitu loh, Miss. Iya kan gajinya paling mahal ya berapa ribu, 4.630 kalau yang biasa lah, paling mahal 6.000 7.000. Lah ya bagaimana bisa nutupin? Iya, aku pikir kamu tuh tujuan awal dari sana ke sini tuh mau apa gitu kan. Aku aja istilahnya ya kita aja pada punya masalah gitu ya, Miss ya. Betul sayang. Tapi aku tuh berusaha gitu ya, jangan sampai keluarga bermasalah, kita di sini bermasalah. Makanya aku bela-belain sampai nggak libur nggak apa, karena aku tuh takut ya, karena sekarang kan banyak ya mbak-mbak yang terjerumus kayak gitu ya. Bukannya aku gimana gitu ya, itu kan hak orang lain gitu ya. Betul, gimana juga, tapi aku berusaha gitu kan, sebisa aku nggak mau sampai terjerumus gimana di sini gitu. Artinya apalagi kan kalau hati-hati, bener nggak? Iya, apalagi kalau kita majikan baik kan ada baiknya gitu kan, kita disyukuri gitu, bukannya dimanfaatkan gitu loh, Miss. Jadi ada pesan nggak buat mereka semua? Ya aku sih kalau buat para pahlawan devisa gitu ya, harus lebih berhati-hati dalam pergaulan. Satunya itu, apalagi kalau mau berhutang itu harus pikir dampaknya dulu lah sebelum kita mengerjakan apapun, harus pikir dampaknya dulu. Dengan pergaulan pun begitu gitu, jangan sampai ujung-ujungnya itu kita keterlanjuran tapi dengan mempermalukan diri sendiri gitu loh. Harus berhati-hati lah gitu. Karena apes tidak ada dalam kalender. Jadi artinya adalah tantemu saat ini tuh punya utang kemana-mana, tapi malah kamu yang dituduh punya utang. Iya, nah ini sekarang ini udah 3 bulan kan aku diemin, aku blokir gitu ya, aku FB juga nggak aku aktifin. Dia tuh malahan menjelek-jelekin aku gitu loh, Miss. Katanya aku tuh di sini nakal sama laki-laki lah, apalah, bilang ke keluarga tuh gitu. Aku bilang, aku libur aja nggak pernah gitu loh. Kok udah ditolong malah menjelek-jelekin aku gitu loh orangnya. Aku kesel banget. Jadi kamu merasa sudah ditolong, terima kasih nggak ada, malah jelek-jelekin kamu gitu, seperti itu? Iya, Miss. Katanya aku tuh di sini katanya selalu ke diskotik lah, apalah. Orang aku seumur di sini, Miss, ke kos WB aja aku tuh nggak tahu itu di mana kos WB. Ada berkomunikasi nggak sama tantemu sampai sekarang? Sekarang udah 3 bulan ini enggak, Miss. Aku sengaja diemin gitu loh, soalnya capek. Jadi aku capek sendiri gitu loh. Lah kok berani telepon aku? Tahu nggak, kalau telepon aku tantemu bisa viral nih. Kenapa kamu berani telepon aku, sayang? Nggak apa-apa biar viral. Aku sengaja, orang tuanya juga udah kesel banget gitu ya. Nggak apa-apa, Miss. Emang aku sengaja, jadi aku pengen ngeluarin unek-unek, tapi aku curhat sama siapa gitu loh. Aku beberapa kali telepon Miss, tapi kan aku tahu sendirilah, Miss tuh sibuk gitu. Oke. Artinya adalah tantemu itu di Indonesia punya utang juga nggak kira-kira? Ya bukannya jutaan lagi, Miss. Sekarang orang tuanya aja sampai gadein ini, sampai jual ini, jual itu, sampai sekarang rumahnya aja itu kan dijual gitu loh. Karena dia selalu ngancam orang tuanya, ya udah kalau nggak dikirim aku mau bunuh diri di sini, selalu bilang gitu. Sedangkan utangnya itu kok nggak udah dikirimin uang dari Indonesia juga, tapi kok masih aja gitu katanya masih punya utang gitu, aneh. Jadi sampai sempat mengancam bunuh diri karena keluarga yang di Indonesia tidak mau memberikan bantuan, seperti itu?
Iya, ya kan apalagi yang mau dikirim gitu, rumah aja udah dijual gitu loh, Miss. Mereka udah di keluarga aku sekarang. Maksudnya Keluarga aku kurang gimana gitu. maksudnya dia kerja di luar negeri malah rumah yang di Indonesia dijual. Itu keluar rumah orang tuanya, Miss. Loh, kok malah gak jelas gitu toh? Keluar negeri bukan Ya, semakin kaya kok malah semakin makanya miskin. itu. Dia tuh kan di Hongkongnya juga bukan sebentar loh, Miss, 11 tahun. Tapi dia gonta-ganti majikan gitu loh. Tapi 11 tahun eh 11 tahun tapi dia malah punya utang kemana-mana seperti itu. Iya, makanya itu kan waktu kerja pertama berangkat kerja itu dia satu kali kirim katanya 7 juta. Itu toh sampai udah itu dia lost komunikasi, nggak ngehubungin keluarga, nggak apa gitu kan. Nah akhirnya udah 3 tahun dia cerita katanya dia ketipu gitu. Nah dari situ tuh kok manjang ketipunya sampai sekarang. Itu loh. Lah ya kok malah jual rumah yang di Indonesia kan aneh toh. Ya Bener nggak? iya, karena kan orang tuanya kan dia minta dikirim tuh katanya 50 juta. Kan orang tuanya udah nggak punya apa-apa gitu ya. Heeh. Ya spesialis yang ada cuman rumah. Nah si rumah itulah yang dijual di murah mareh gitu kok. Lah sekarang orang tuanya aja tinggal di rumah aku gitu. Waduh. Ini yang sangat memalukan sekali loh. Kalau sampai banyak orang seperti itu, terus apa label kita sebagai tenaga kerja Indonesia yang malah jual rumah kan, ini malah malu-maluin kan? Iya. Makanya aku tuh kasihan juga kan sama orang tuanya, udah sepuh juga, anak-anaknya juga kan udah gede-gede sampai pada putus sekolah gitu loh. Kok dia nggak mikir gitu? Ya aku juga kan punya tanggungan ya Miss ya, aku juga kan punya anak gitu. Tapi kan untuk ngasih makan sampai berapa orang gitu kan kita juga aduh enggak napas gitu, walaupun sampai nggak pernah beli beras karena kita ada sawah gitu ya, tapi kan lama kelamaan gitu ya diiniin orang sampai 7 orang ditambahin 7 orang seketika gitu kan kita tuh menghela napas gitu loh Miss. Oke sebentar. Jadi Jadi keluarga dari tantemu itu semua pindah ke rumahmu, dan tantemu iya. gara-gara tantemu di Hong Kong jual rumah keluarga. Gitu. Ya maksud aku tuh kalau emang bener dia udah nggak punya utang, suruhlah gitu kan mau ngontrak kayak apa kayak untuk sementara di rumah aku. Maksudnya gitu loh, Miss. Aku tuh nolong dia gitu. Tapi kok sampai udah 3 bulan sekarang malah keenakan gitu. Dan apakah kamu menghubungi tantemu bagaimana berbicara baik-baik sebelum kamu memviralkan telepon saya ini? Ada pembicaraan nggak? Udah aku bilang tante gimana sekarang masih punya utang nggak? Malahan jawabnya ya pasti lah katanya gitu. Kamu tuh apa nggak bisa diandelin bilangnya gitu. Ya malahan bikin status di FB lah, pokoknya ngomongin soal aku lah, katanya aku ini sukanya ke diskotik gini-gini. Ya Allah tahu diskotik aja aku enggak, aku gitu kan. Tapi aku diemin gitu, aku nggak mau berantem lah gitu orangnya. Gini loh Dok, orang yang menghina orang lain sebenarnya dia sedang mengatakan dirinya sendiri. Kalau orang yang tidak pernah ke diskotik, dia nggak akan ngomongin bahwa kamu itu di diskotik. Jadi orang yang suka menghina orang lain sebenarnya dia sendiri yang sedang menghina dirinya sendiri. Jadi ada pesan buat tantemu di luar sana? Ya dulu itu kan dia selalu ngatain aku tuh orang miskin lah, apalah gitu ya. Jadi mungkin apa ini tuh karma atau apa, aku juga kadang mikir ke situ gitu. Dulu kan emang keluarga dia lah yang paling ada gitu ya. Tapi kok sekarang kok alhamdulillah berbalik gitu. Tapi aku kan bukannya mendendam atau gimana gitu, enggak gitu ya. Cuma kok sampai berhutang sampai kayak gini gitu loh. Aku tuh kasihan sama dia gitu loh Miss. Jadi bekerja di Hong Kong selama 11 tahun bukannya kaya, malah rumah sendiri yang ada di Indonesia dijual. Karena dia sekonyong-konyong kotor sama bule. Waduh. Gara-gara bule. Iya itu. Goblok Aku selalu bilang, apa sih
Boleh apa sih Tan? Pokoknya ini tante katanya mau di ini sama orang London, dia orang kaya gini-gini. Itu bohong, aku bilang gitu kan sama dia. Jangan dia kamu ini katanya nggak mau lihat tantenya bahagia gini-gini. Ini lihat chattingannya dia tuh sayang banget sama tante. Aku bilang itu sih liar, aku bilang gitu kan. Itu bohong. Orang tuh bisa aja dengan mengatakan cinta bujuk-bujuk kamu karena dia pengen uang. Aku bilang gitu kan sama dia. Berkali-kali aku bilang, Miss, tapi dia tuh nggak ini loh, nggak mau denger gitu orangnya, dablek. Iya, karena kamu dipikirnya cemburu, menghalang-halangi dia untuk kaya, benar nggak? Iya gitu. Kan Malahan bilangnya aku katanya emang kamu tuh nggak ada gaul-gaulnya dari dulu, emang kampungan. Bilangnya tuh gitu. Aku bilang ya udah kalau misalkan ada apa-apa jangan cari aku. Ucapanku ternyata benar gitu kan. Jadi malah dia keluarganya numpuk di keluargamu dan kamu sekarang sudah, woi, ingat woi, keluargamu sendiri woi, dia dijaga gitu ya. Bener kan? Aku tuh kadang pernah ya aku komen tuh kan dia bikin status gini, Miss, di FB-nya tuh. Katanya punya ponakan di sini katanya dari kampungan di sini nancap tiap minggu katanya di diskotik. Dia bilangnya gitu. Kan nggak nyebut namamu kan nggak nyebut namamu. Enggak. Itu pasang foto aku, Miss. Pasang fotomu? Pasang foto aku. Iya. Pasang foto aku. Kan gila. Ya itu kan orang kampung kan spesialis kan tahu sendiri ya kalau orang kampung gimana gitu kan. Langsung menyebar gitu katanya aku tuh standby di diskotik kayak gitu. Aku bilang ya Allah, aku libur aja nggak pernah, yang dia posting aja aku lagi masak. Itunya fotonya nggak ada, aku istilahnya libur ke luar atau gimana kemana-mana sama majikan gitu loh. Kok dia bisa-bisanya gitu kayak gitu sama aku. Tapi kan orang tua aku selalu bilang udah Neng biarin aja, udah sabar, selalu gitu loh. Makanya aku tuh Miss ya udahlah disabar-sabarin aja gitu. Aku kesel sih sebenarnya, makanya aku teleponin Miss pengen curhat, pengen ngeluarin unek-unek gitu. Apa yang ada kamu pikirkan gitu ya? Sekarang sudah lega? Sudah lega Miss, beneran kalau udah kecurhatin gitu kan aku di sini jujur aku nggak punya temen kan karena nggak pernah libur gitu. Jadi rasanya udah kecurhatin ini kayak keluar loh unek-unekku. Aku tuh maksudnya Miss bisa nggak mungkin dia nonton Miss atau gimana mungkin gitu ya, bisa nggak untuk dia solusinya gimana gitu? Ya solusinya berhenti bermimpi terlalu tinggi karena memang kebanyakan seperti itu. Jadi dijanjikan dengan cinta dan kasih, dijanjikan dengan dikirimin uang. Kenapa sekarang ada bule yang tiba-tiba ngirimin uang ke kamu? Kan aneh. Seharusnya pakai logika. Ya, iya. Kenapa? Karena sekali lagi rasa tamak itu dimunculkan oleh para sindikat. Karena memang rasa tamak itu selalu ada pada diri kita. Iya, makanya itu katanya enggak ini lo tentara di sananya gini-gini. Mau dia tentara mau dia tuh nggak pernah mau di video call si cowoknya itu. Tapi cuman ini aku lagi digini emang fotonya sih ganteng gitu ya. Aku bilang itu belum tentu itu bisa kan dari sosial media aja nyomot. Nunduk, jangan dimatiin ya, ada telepon masuk. Jangan dimatiin sebentar, jangan dimatiin. Why? Siapa lagi? Oke, sorry. Ternyata orang nggak jelas. Terus yang telepon aku masing di mau. Oke, ini dia. Jadi tantenya, oke, sorry malah mati, malah kepencet. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Gimana? Iya Miss, aku tuh gimana ya? Tapi sekarang aku tuh udah curhat sama Miss itu kayaknya apa yang ada di otak aku kok kayak bisu pucat itu. Sudah lega sekarang? Iya Miss, makasih banget aku bisa curhat gitu. Sama-sama. Jadi saya tidak bisa melakukan apapun, saya cuma bisa bantu doa. Semoga tantemu bisa sadar bahwa dia lagi ngeluh aja, berharap bahwa dia semuanya akan baik-baik aja. Karena memang tidak ada siapapun yang bisa membantu dia kecuali dirinya sendiri pingin keluar dari belenggu itu.
Iya, malah aku tuh selalu ya berdoa gitu tiap aku sholat gitu kan. Ya Allah, sadarkanlah tante aku, kasihan yang di rumah gitu kan. Tapi kok mungkin belum ada jawabannya, ya mungkin harus lebih sabar lagi. Doanya lebih kencang lagi biar Tuhan yang mengingatkan dia. Iya, soalnya aku tuh kan dari rumah juga kan datang ke sini, aku juga dihianati sama suami gitu kan. Aku tuh punya anak gitu. Ya, aku tuh banyak tanggungannya gitu. Tapi kan kalau harus bantu dia terus, ya aku juga nggak bisa gitu kan. Oke, saya pesan buat tante-tante yang di luar sana, jangan jadi tante girang, karena kamu keluar negeri cari uang, bukan cari sensasi. Keponak kamu sambat ini, keluargamu 7 orang, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai lamanya 6 bulan itu kebacut, Mbak. Jadi kalau kamu Ya, sampai lebih dari jatah yang sebagai manusia biasa, mereka punya keluarga, mereka juga pingin kaya, yo ojo jagakno dulure. Lah gitu Tondo. Ya iya. Oke, makasih atas teleponnya ya. Ya, Sampai ketemu lagi ya, sayangnya. Ayo, bye-bye. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini sangat memalukan sekali buat Tante Girang, karena Tante Girang lagi jatuh cinta sama si bule. Yo, status saya kan selalu katanya menyindir, padahal ini di dunia nyata ya, saya tidak pernah menyindir. Jadi Tante Girang ini jatuh cinta sama si bule, tapi kok bulenya kirim duit. Kok bulenya kirim duit, betul? Bulenya jauh duit, berarti kan bule kere. Lah bagaimana bisa mencintaimu lah bulenya kere, malah kamu adol omah di Indonesia. Ngisin-ngisinian, bener nggak? Sangat memalukan sekali ya. Jadi saya tidak ingin teman-teman di luar sana menjadi gendengan nyaran roh wong lanang giantang. Jadi wes lah ngimpi aja kedukur-dukur ben gak kesamplok helikopter. Jadi saya akan absen ya buat bapaknya yang sudah komen.